Yang honorer ini tidak diakui. Jadi kalau kepala sekolah meninggal, karir dia hancur, kira-kira gitu ya. Karena saat ini kualitas pendidikan itu sangat rendah. Skor PISA, literasi, dan matematik anak-anak kita tuh turun terus setiap tahun. Negara itu bisa rugi 100 triliun per tahun. Karena iliteratur itu. Ada guru honorer berjuang ikut seleksi P3K. Ternyata dicurangi oleh dinas pendidikannya yang menjaga Indonesia di dalam pikirannya, perbuatannya, dan 54 juta anak. Itu adalah guru. Menurut saya justru lebih bagus kalau ketika Gen Z itu awareness soal haknya itu lebih tinggi daripada generasi saya. Hai guys, welcome ke program Z-Minded sama aku Ratu. Jadi hari ini kita bakal ngomongin isu yang lagi viral ya guys, soal guru honorer. Dan hari ini aku tuh nggak sendiri, aku sekarang ditemenin sama Bapak Iman Zanatul Khairi. Tepuk tangan lagi guys. Nah, Pak Iman ini dia itu ketua bidang advokasi guru di Perhimpunan Pendidikan Guru alias P2G. Tapi kalau boleh tahu P2G itu bedanya sama PGRI apa sih Mas? Kita memang sama organisasi profesi juga, skupnya nasional. Mungkin kita lebih muda kali ya. Lebih muda. Iya, kalau Masa PGRI juga lebih muda sih? Iya. Kalau PGRI kan sebelum merdeka ya. Namanya PGI dan PGHB. Kalau kita ya milenial Gen Z lah kira-kira gitu. Lebih milih Gen Z gitu ya? Iya. So, sesuai sih guys, karena kita programnya kan juga Z-Minded, jadi cocok banget kalau kita ngobrol sama Pak Iman nih. Pasti dia ngerti lah soal isu-isu Gen Z yang pengen kita tahu soal guru honorer. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya guys. Oke nih Pak, sebelum kita masuk ke lebih jauh, boleh nggak sih Pak kalau secara definisi guru honorer tuh apa sih? Iya, guru honorer itu sebetulnya awal mulanya dia dibayar pakai honor. Artinya kayak orang jadi narasumber gitu ya. Sekali masuk ke sekolah dibayar gitu. Tadi ya dibayar harian lah kira-kira gitu. Freelance lah mungkin gitu kan. Nah, namun kemudian lama-kelamaan guru-guru honor ini ya mungkin cinta profesinya kali, pengen beneran jadi guru. Di era-era Orde Baru mungkin. Jadi guru-guru ini yang terlanjur suka mengajar mungkin ya. Mereka akhirnya memilih untuk tetap jadi guru di situ dan menunggu sampai akhirnya diangkat jadi PNS. Oh. Nah, artinya guru honorer itu dulu dianggap adalah guru-guru yang menunggu sampai dia diangkat gitu. Masih statusnya belum jelas gitu ya? Statusnya belum jelas karena status yang jelas itu yang sudah diangkat kan. Iya. Berarti dia sangat rentan lah kalau dari segi kerja gitu. Berarti kalau sekarang yang masuk ke kategori guru honorer itu siapa aja? Siapa aja yang bisa masuk sebagai kategori guru honorer? Nah, di dalam tata kelola pemerintahan kita lah ya gitu ya, di atas kertas hukum gitu kan ya. Sebetulnya hanya ada dua jenis guru ya, yaitu guru ASN dan non ASN. Jadi guru ASN itu PNS, P3K paruh waktu. Tapi yang non ASN itu kayak guru swasta dan guru honorer. Karena walaupun dia kerja di sekolah negeri, dia kan bukan PNS. Nah, jadi ada dua jenis guru itu ya. Lalu guru juga ada di dua jenis kementerian. Ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama. Yang Kementerian Agama itu guru madrasah disebutnya. Dan situasinya hampir mirip. Ada guru madrasah negeri, ada guru madrasah swasta. Ada guru madrasah honorer negeri, ada guru madrasah honorer swasta. Yang kita sebut sebagai GTT, guru tidak tetap. Ada guru tetap. Begitupun di pembagiannya memang sama antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Nah, jadi itu pembagiannya lah. Sejak kapan ada guru honorer misalkan? Nah, ketika guru-guru ini menunggu diangkat, kemudian pemerintah sepertinya antara kebutuhan dengan pengangkatan jumlahnya nggak sama gitu. Makanya kemudian selalu ada guru honorer lagi, ada lagi. Intinya adalah ada kelas kosong gitu ya. Sekolahnya daripada kosong mending saya meng-hire honorer deh gitu, kira-kira gitu. Maka tetap ada. Cuman memang alhamdulillah beberapa tahun terakhir ada perkembangan bagus. Misalkan pengangkatan besar-besaran honorer menjadi PNS P3K namanya. Menjadi ASN P3K. Wow, berarti emang banyak sebenarnya turunan kelasnya ya. Tadi ada yang dari Kemenak, sama dari Kemendikbud juga, itu banyak banget ya. Banyak banget. Berarti bedanya guru honorer dan guru biasa yang seperti kita tahu tuh sebenarnya tuh cuman antara mereka masuk PNS atau enggak gitu ya? Iya, jadi kalau di lingkungan sebetulnya intinya adalah kepastian sih. Kepastian karir, dia itu diakui atau tidak. Oh, yang statusnya honorer, ya? yang honorer ini tidak diakui. Nah, ketidakdiakuinya ini bergradasi lagi nih. Ada yang diakui oleh Pemda disebut guru honorer pemerintah daerah. Jadi digaji lah, biasanya UMR lah ya, sama Pemdanya masing-masing. Tergantung nih Pemdanya kaya dikasihnya gede gitu kan. Pemdanya tidak kaya ya dikasih kecil gitu.
ada guru honorer yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh kepala sekolahnya. Kita menyebutnya guru honorer murni. Jadi kalau kepala sekolah meninggal, karir dia hancur, kira-kira gitu ya. Oh, jadi dia yang tahu cuman di situ doang deh. Iya, jadi diangkat di sekolah itu YTTA saja. doang ya? Jadi Pemda nggak tahu, Badan Kepegawaian tidak tahu gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang miris sekali karena mereka digaji dengan dana BOS itu. Cuman memang ya alhamdulillah sekarang sudah ada pengangkatan guru P3 ke paruh waktu dan mereka sudah diangkat semua meskipun memang masih belum oke lah kira-kira Belum, gitu. tapi at least sudah ada perkembangan ya. Ya. Nah, terus juga boleh nggak sih Pak jelasin kepada Gen Z kita nih yang sebenarnya belum aware juga soal isu guru honorer di Indonesia. Kira-kira banyak pemberitaan yang ngasih tahu bahwa gaji guru honorer itu kecil atau bahkan ya nggak sesuai lah dengan jam mengajarnya mereka gitu. Itu benar nggak sih Pak? Iya, itu betul sekali karena memang kebetulan saya di Kepala Bidang Advokasi Guru di P2G Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Memang kami berperan juga di dalam menviralkan guru-guru honorer ini gitu kan. Karena dulu tidak tersentuh, tidak ada yang peduli, dikiranya sudah sejahtera, pakai baju rapih ya, dikiranya gajinya gede gitu, padahal gajinya di bawah UMR gitu. Nah, itu sekarang sebetulnya alhamdulillah masyarakat peduli. Tapi di sisi lain tadi orang yang pengen jadi guru jadi takut gitu ya. Memang beberapa survei itu menunjukkan misalkan di kampus-kampus yang menjadi pabriknya guru lah ibaratnya ya, menghasilkan calon-calon guru seperti LPTK, universitas yang terkenal pendidikannya gitu kan. Itu memang menurut beberapa survei menurun mereka ingin jadi guru karena gara-gara berita tadi. Ya mau jadi guru Jadi nggak minat ya? Iya gajinya cuma segini gitu. Makanya kemudian kami sebetulnya dari P2G pengen banget guru itu profesinya disamakan sebagaimana jaksa, hakim, dan aparat kepolisian kita disamakan. Misalkan begini, kalau ada hakim, jaksa, dan polisi dikirim ke daerah 3T, dikasih rumah dinas, dikasih motor yang bagus. Nah, kami berharap guru juga disamakan. Dengan demikian, rekrutmen gurunya serius. Tidak boleh asal ngangkat ya tadi kayak guru honorer. Nah ini cita-cita kami sebetulnya di situ. Kalau bisa sih guru tuh ikatan dinas. Jadi benar-benar serius dan satu lagi berani ditempatkan di mana saja. Nah, itu yang berat ya. Respect, berat banget sih. Tapi emang tugas sebagai guru juga berat ya Pak ya. Karena kita kan, karena Bapak sebagai guru juga itu kan bertugas untuk mencerdaskan bangsa ya. Dan juga ya pasti berat aja lah sebagai guru ya. Iya karena guru memang tugasnya berat dan guru di zaman sekarang jauh akan lebih berat. Gitu. Karena yang kita hadapi anak-anak yang sudah terpapar gadget, yang sudah biasa nonton reelsnya cepet, pas lihat gurunya lambat gitu kan. Itu ada penelitiannya banyak. Misalkan UNICEF mengatakan mengembalikan konsentrasi anak kita ini dibutuhkan waktu 10 menit. Jadi ibaratnya kalau dia lagi lihat handphone, terus dia lihat gurunya, itu dia masih ngebayang tuh. Sampai 10 menit baru bisa konsentrasi. Dia gitu ya. Jadi konsentrasi ini menjadi tugas yang sangat berat. Selain tadi ya administrasi juga ada. Lalu juga guru itu kan kalau di sekolah bukan hanya belajar, mempersiapkan administrasi atau perencanaan pembelajaran. Terus setelah belajar mempersiapkan evaluasi soal-soal, belum menilainya. Nah, belum lagi kalau di sekolah ada kegiatan, gitu, ada tugas dan lain-lain. Jadi memang cukup berat dan saya pikir semua orang harus membantu guru supaya ringan lah kira-kira gitu. Berarti akar masalah ini menurut Bapak di mana? Nah, yang pertama adalah memang status keberadaan honorer itu memang harus kita hapuskan ya. Jangan ada lagi guru yang mengajar tidak jelas. Menurut kami ada satu peluang. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ada pasal yang sangat baik sekali. Namanya pasal 14. Di situ ditulis guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Nah, kami sebetulnya berharap melalui undang-undang tersebut nanti Pak Presiden membuat peraturan pemerintah. Namanya, kalau boleh usul ya, namanya silakan. upah minimum guru senasional. Jadi senasional guru seperti buruh pabrik. Dimanapun ada guru, ya dia sesuai dengan UMP-nya masing-masing gitu. Itu yang kami harapkan baru di sisi kesejahteraan. Nanti baru ngomongin kualitas ya, kita harapkan kualitasnya tetap meningkat. Oke, nah sebelum lanjut aku pengen minta Pak Iman nonton video dulu nih ada Vox Pop soal guru honorer. Nih Pak, kita tonton. Meningkatkan pendidikan di Indonesia, tapi kurang dihargai sama pemerintah. Banget guru honorer yang underpaid lah. Sangat tidak layak. Belum, di data 2026 aja belum sejahtera. Menurut aku guru honorer itu yang zaman sekarang aku lihat belum sejahtera karena kalau nonton media sosial, TikTok dan lain-lain banyak banget
guru honorer yang underpaid lah. Belum kayaknya ya, belum banget. Perannya besar banget karena dia tuh yang ngajarin anak-anak juga kan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, tapi kurang dihargai sama pemerintah. Besar dong, karena namanya guru kan dia ngajar yang mendidik untuk meningkatkan pendidikan khususnya di Indonesia. Menurut aku besar banget ya. Kayak tingkat pendidikan kita di Indonesia kan masih rendah banget. Pasti peran guru penting banget lah. Untuk harapan saya sih pemerintah lebih memperhatikan ya guru honorer, jadi gajinya dinaikkan, kesejahteraannya diperhatikan gitu sih. Semoga guru honorer di Indonesia bisa lebih dihargai, bisa digaji dengan layak. Harapannya kayak digaji lebih layak aja lah. Soalnya aku ngeliat banyak kasus guru honorer digaji sangat tidak layak. Nah, Pak Iman habis nonton video gitu, what do you think? Maksudnya kan dengan melihat video ini awareness udah pada meningkat dong ya, dengan mereka paham isu-isu guru honorer. Menurut Bapak gimana tuh? Yang pertama kami apresiasi ya. Ternyata masyarakat memang memperhatikan guru dan peduli terhadap guru. Tapi di sisi lain ini kan menjadi alarm. Terus siapa yang mau jadi guru gitu kira-kira gitu. Nah, menurut kami juga bareng-bareng ya, tidak hanya pemerintah, masyarakat, kita bareng-bareng untuk menunjukkan bahwa profesi guru itu cukup terhormat. Dia harus digaji dengan layak, dan pemerintah tentu saja dengan pemerintah daerah saat ini sedang diurus mengenai undang-undang sistem pendidikan yang baru. Kami berharap tuh undang-undang yang soal upah minimum itu bisa masuk, sehingga kemudian derajat guru akan meningkat. Karena kalau derajat guru meningkat, maka kualitas kita bisa menuntut kualitas pendidikan yang lebih bagus atau pembelajaran yang lebih baik. Kenapa? Karena saat ini kualitas pendidikan itu sangat rendah. Skor PISA, literasi, dan matematik anak-anak kita tuh turun terus setiap tahun. Jadi kalau kita tidak memperbaiki gurunya, 2045 kita akan mengalami bencana generasi baru gitu. Jadi kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan meningkat, nanti kualitas SDM yang dihasilkan juga akan meningkat dong. Betul, Human Capital Index-nya juga akan meningkat karena gara-gara pendidikan tidak berkualitas. World Bank 2022 pernah melakukan penelitian illiteracy namanya dia kan, illiteracy. Dia mengatakan bahwa negara itu bisa rugi 100 triliun per tahun. Wow. Karena illiteratur itu. Jadi tidak terliterasi gitu loh. Oh. Tidak terliterasi ini kan kesempatan kerja, karena dia tidak bisa mengolah data, dia tidak bisa mencerna kata-kata. Bahkan di World Bank dia bilang tidak bisa mencerna bagaimana cara beli obat karena nggak tahu kandungan dan lain sebagainya. Nah, tidak teredukasi semacam itu kalau dihitung secara menyeluruh kerugiannya bisa 100 miliar per tahun, 100 triliun per tahun. Wah, cuman karena nggak minim literasinya itu bisa Betul. berujung pada kerugian negara Iya, ujungnya makanya negara menurut kami harus royal ya sama guru kira-kira gitu. Nah, terus nih kalau misalnya Pak Iman bisa ngasih gambaran, berapa sih upah guru honorer yang Bapak ceritain tadi sama guru tetap atau mungkin ASN di Indonesia? Iya, ASN di Indonesia itu termasuk karir guru yang paling aman. Sudah ASN dapat tunjangan itu dreamnya lah, impiannya di sana gitu. Nah, sementara guru-guru honorer ini terkecil yang kami tahu itu perkembangan sekarang, misalkan dengan adanya dana BOS 250.000, 300.000. Nah, pemerintah bikin solusi, guru-guru honorer diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Ternyata gajinya lebih underpaid lagi. Malah downgrade. Yaitu gajinya 100.000 per bulan. Per bulan 100.000? Ya, itu di Kabupaten Dompu. Di Dompu, Musirawas, di mana saya ada catatannya di sini. Di berbagai wilayah, Sumedang, di daerah banyak di beberapa pulau-pulau besar di Indonesia itu gajinya macam-macam. Misal nih di Lombok Timur 650.000 dipotong pajak. Ada pajak, zakat bukan pajak ya. Zakat jadi berapa itu? Zakat juga. Jadi sisa cuma 500.000 sekian. Cianjur 300.000 misalkan. Ada juga karena masalah tata kelola ini, guru-guru yang kontraknya tidak dilanjut. Kasihan banget. Iya, dirumahkan. Ya, dipecat ya sebetulnya. Dirumahkan lah kita sebut gitu kan. Nah, itu juga menjadi konsentrasi kami. Kayaknya kita butuh aturan yang menetapkan
jangan sampai di bawah minimum gitu. Saya kira juga teman-teman Gen Z setuju ya. Setuju lah, kita kan nggak mau underpaid ya dengan Betul. kerja kita yang ya gitulah. Nah tadi kan kalau misalnya Bapak bilang honorer itu 100.000 per bulan, ASN itu per bulannya berapa? Yang si high dream ini yang Bapak bilang. Nah, ASN itu sudah punya sudah punya batasannya. Jadi ASN itu bukan hanya guru ya, seluruh ASN di Indonesia itu ada golongannya. Golongan terendah itu 1,6 juta rupiah gaji pokoknya. Nanti setelah digabung-gabung tunjangan bisa lebih besar. Sampai kemudian di angka 6 juta. Dari golongan yang terkecil sampai golongan yang terbesar. Tapi nanti dapat tunjangan ini, tunjangan itu. Biasanya kalau PNS pasti di atas UMR daerah tersebut. Karena dia banyak dapat tunjangan. Nah ini yang diharapkan. Kami juga pengennya semua guru di sekolah negeri PNS semua lah, jangan ada yang kontrak Iya gitu. sih. Kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Tapi berarti kalau udah ASN udah secure lah istilahnya secara Relatif, gaji. ya ASN PNS Ya, PNS. ASN PNS. Nah yang P3K juga sebetulnya oke juga. Biasanya dekat-dekat dengan UMR lah. Tapi karena kontrak itu bisa sewaktu-waktu Di cup. di-cut gitu. Makanya kami tetap mendorong guru itu harus PNS. Tuh. Nah terus tadi ada cerita nggak sih Pak kasus soal guru honorer di lapangan yang mungkin Gen Z atau masyarakat juga nggak tahu bahwa sebenarnya tuh mereka ngalamin ketidakadilan sebagai statusnya sebagai guru honorer gitu. Ada nggak? Oh, banyak sekali karena ini pengalaman kami ya mengadvokasi. Di Langkat misalkan Sumatera Utara ya. Di Langkat misalkan ada guru honorer berjuang ikut seleksi P3K. Ternyata dicurangi oleh dinas pendidikannya. Ini bukan gosip karena sudah keluar Dari beritanya. udah berita dan jadi pengadilan, diadili dan bersalah. Jadi mereka sudah ikut seleksi, udah benar seleksinya, nilainya diotak-atik oleh Pemdanya. Jadi sudah berjuang puluhan tahun honorer, mau ikut seleksi dicurangi juga gitu. Itu sedih banget. Kasian Di DKI Jakarta 2024 itu terjadi cleansing. Jadi hari pertama mereka ngajar di tahun ajaran baru kan, tas baru, sepatu baru gitu kan, murid-murid mukanya cerah gitu. Itu ketika mereka masuk ke sekolah dipanggil Kapsek bahwa itu adalah hari terakhir dia ngajar. Kasian banget. Di DKI itu laporan yang masuk 200 guru. Namanya mungkin kalau baca berita cleansing guru honorer. Itu di-clean mereka tiba-tiba ngadu kepada saya. Lalu kemudian kita berkoalisi ya dengan LBH Jakarta misalkan. Ini gimana cara nyelamatin? Alhamdulillah setelah kita berjuang akhirnya bisa dikembalikan, mereka dipekerjakan dengan tadi model honorer daerah itu, digaji oleh Pemda dengan gaji UMR. Sekarang relatif lebih sejahtera gitu. Oh, memang tadi honorer tuh nggak nentu ya, bisa sewaktu-waktu di-cut, udah lagi siap-siap gini tiba-tiba. Betul, karena sejak awal tuh tidak diakui gitu loh, dia itu adalah pekerja itu tidak diakui. Jadi sewaktu-waktu bisa dipecat. Karena kan ada juga sering kejadian ada guru honorer mengajar 10 tahun, di datanya cuma 2 tahun. Karena ternyata dia baru didaftarkan di tahun ke-8. Jadi selama ini dia mengabdi itu tidak dihitung. Itu kasihan lah, sakit itu bisa-bisa gitu ya. Alasan kira-kira dia baru daftar di 2 tahun terbaru ini kenapa? Yang pertama mungkin karena kurang pengetahuan tentang administrasi pasti ya. Sehingga dia nggak ngerti. Yang kedua adalah maaf ini pihak sekolahnya ya, kepala sekolahnya memang belum memasukkan itu. Kenapa? Karena ada kejadian begini. Sekolah merekrut guru tapi dia nggak bilang-bilang ke dinas pendidikan. Oh, jadi emang dia itu sendiri emang rahasianya dia gitu. Kenapa mereka underpaid? Nanti mereka daftarin tuh di dana bos. Misalkan kan semua itu bakal terlaporkan kan. Saya menggaji guru honorer misalkan 4 juta lah di DKI Jakarta, itu masih oke kira-kira gitu kan. Nah itu dibagi 2 karena honorernya ada 2. Karena dia cuma daftarin 1. Yang satunya enggak, uangnya dibagi 2 gitu. kasian banget. Nah ini yang sering terjadi praktik di sekolah seperti itu, tapi sudah tidak ada sekarang, hampir tidak ada karena sudah ada PTK Paru. Nah sekarang karena dulu pengen legal gitu ya, pengen jelas, pengen ada nomor NIK-nya. Iya. Nah sekarang ada nomornya, tapi tetap tidak sejahtera. Itu yang bermasalah menurut Kasian banget udah ada nomor NIK-nya masih nggak sejahtera aja Itu ya. dia, Berarti gitu. emang ada main dari beberapa pihak gitu ya soal ini menurut sebetulnya Bapak lebih gimana? kepada pemerintah daerah mungkin kekurangan uang sih, lebih ke sana. Jadi mereka memang uangnya tidak ada, cuman mampu segitu gitu. Ya kira-kira berarti gitu. balik lagi tuh masalahnya kemana tuh? Ke anggaran. Oh ya. Terus kalau menurut Bapak beban kerja guru honorer sama guru PNS sama nggak? Relatif sama sebetulnya. Relatif sama, tapi kenapa walaupun mereka bebannya sama haknya bisa beda? Ya karena tadi sejak awal
mereka datang mengajar ke sekolah itu dianggap tidak ilegal lah, dianggap gelap gitu ya gelap berarti? gitu ya. Jadi kan begini, ketika kita memiliki status yang tidak jelas, maka seolah-olah orang bisa berbuat semaunya. Karena ya Anda kan tidak jelas, ya udah Anda pergi aja. Ya nggak mau dong akhirnya bertahan dan lain sebagainya. Nah ini kondisi-kondisi yang saya kira sudah diselesaikan oleh pemerintah, sudah diusahakan dengan melegalkan mereka. Cuman baru legal aja nih, baru NIP aja. Tapi kesejahteraannya masih belum Masih belum bisa meningkat. Iya. sama kayak si PNS gini ya? Betul. Oh alah, ternyata cukup kompleks ya kalau soal Kompleks gitu. sekali. Jadi kan sebenarnya kesejahteraan guru honorer ini kan tanggung jawab siapa sih Pak? Apakah sekolah, Pemda, atau justru dari negara? Iya itu jadi perdebatan kemarin kan. Hmm. Karena ada yang berpendapat kesejahteraan guru itu di pemerintah pusat, ada yang berpendapat itu kesejahteraan guru di pemerintah daerah. Nah, kalau kami dari P2G ingin menyatakan bahwa dua-duanya gitu kan. Dua-duanya. Karena pengelolaan guru ini kalau kita buat peta gitu ya, karena dia itu vertikal dan horizontal dikelola oleh banyak stakeholder. Misal saya contohkan, guru itu ada di beberapa kementerian. Tadinya 2 kementerian, ada guru madrasah Kementerian Agama, ada guru biasa, guru sekolah itu di Kemendikdasmen sekarang, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Tapi sekarang Pak Presiden bikin 2 sekolah lagi. Namanya guru SMA Unggul Garuda dikelola oleh Kemendikti-Saintek, lalu ada guru sekolah rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi sekarang kita punya 4 kementerian yang mengelola sekolah. Wow. Nah masing-masing ada gurunya tuh, pegawainya gitu kan. Nah itu baru kementerian. Lalu kemudian dari segi tata kelola, guru kalau mau jadi guru, pendidikan profesinya di mana? Dia PPG, pendidikan profesinya itu di universitas. Universitas di bawah Kemendikti-Saintek. Nah, jadi dia kalau mau sekolah di Kemendikti-Saintek, kalau mau ngurusin datanya, data guru madrasah di Kemenag, kalau data sekolah di Kemendikdasmen gitu ya. Dasmen. Dan kalau dia jadi ASN, maka dia harus ke BKN, Badan Kepegawaian Negara. Belum kelar nih? Iya belum kelar. Oke. Ada lagi Kemenpan RB. Kalau dia adalah pegawai Kemenpar RP itu apa Pak? Kalau boleh tahu? Kementerian Kementerian untuk ini reformasi birokrasi. Oke. Nah itu yang ngurus bikin peraturan bagaimana status pegawai ASN, aparatur sipil negara gitu. Nah jadi banyak kementerian dan undang-undangnya banyak. Waduh. Jadi kalau kita jadi guru itu ibaratnya ditarik oleh ada 7 undang-undang tapi saya hafalnya cuma 5. Nggak apa-apa. Yang pertama kalau kita guru, kita terikat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Siapa kita ngajar di mana, SMA, SD, SMP, kurikulumnya apa, sistemnya apa, itu undang-undang itu. Yang kedua, guru terikat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 tahun 2005. Perlindungan guru, status guru, nanti kita bahas perlindungan, kesejahteraan guru ada di situ semua. Lalu kita juga diurus oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah. Karena tadi guru SD SMP itu pegawainya bupati dan wali kota. Guru dan PAUD ya. Guru SMA, SMK dan SLB itu kewenangannya di provinsi gitu. Nah, itu sudah kewenangannya sudah berubah tuh, sudah beda. Begitupun ketika mereka jadi ASN, maka yang gajinya ya Pemda. Tapi tunjangannya dari pusat. Ya, jadi tunjangannya dari kementeriannya masing-masing, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, tapi gajinya dari pemerintah daerah. Jadi guru itu ada pusat, ada daerah gitu. Banyak banget turunannya ya? Ya, ada lagi. Oh belum kelar? Nanti ada lagi undang-undang ASN. Oh. Nah di ASN ini nanti pertegas lagi, ada guru PNS, ada guru P3K. Undang-undang ASN terbaru nomor 20 tahun 2023 ya terakhir itu. Nah sebenarnya ada lagi undang-undang yang lainnya kecil-kecil, tapi itu undang-undang besar yang selama ini membuat tata kelola guru itu bermasalah. Misalkan begini, guru kita kurang guru nggak sih? Misalkan pertanyaan itu ya. Kalau ditanya jumlah, rasio kita sudah ideal. Guru di Indonesia itu rasionya 1:20. Jadi satu anak diajar oleh 20 guru. Itu sudah ideal sebetulnya. Nah, kenapa kita masih ada kekurangan guru? Karena tidak merata. Numpuk di Pulau Jawa, di Papua sedikit. Di daerah Sulawesi kekurangan guru, gurunya nggak mau ke sana. Nah, makanya salah satu solusi dari kami itu kami berharap guru itu ketika menjadi profesi yang setara jaksa, polisi, tentara gitu kan ya,
ini nanti ditempatkan di mana saja dan akan mengisi di mana ada kekurangan guru. Tapi gajinya oke, gitu sih. Oh, dengan harapan mereka mau dimutasi gitu-gitu ya? Betul gitu. Oke, interesting. Nah, menurut Bapak dari itu kan tadi banyak mekanismenya ya, harus profesi ke sini dulu, nanti kalau mereka mau ke agama ke sini, nanti mereka juga dinaungi oleh banyak undang-undang. Itu menurut Bapak apakah better dijadiin satu biar jelas aja atau udah banyak-banyak kayak gini nggak apa-apa Iya biar betul. Itu pertanyaan kamu mirip anggota DPR ya. lebih. Waduh, Sudah jadi politisi ini ya. Wets. Jadi kebetulan teman-teman, memang DPR itu lagi melakukan kodifikasi terhadap undang-undang yang berkaitan pendidikan. 3 undang-undang. Undang-undang Sistem Pendidikan yang saya sebut tadi tahun nomor 20 tahun 2003, lalu Undang-Undang Guru dan Dosen 14 2005, lalu Undang-Undang Perguruan Tinggi. Nah, 3 undang-undang ini kan ngurusin guru. Itu mau dijadiin satu dengan harapan jadi biar enggak enggak acak adut lagi. Iya. Guru pusat, guru daerah gitu. Nah, 3 undang-undang dikodifikasi. Kan kodifikasi itu kayak mengkoding ulang ya. Dikoding ulang, dirapihkan dan harapannya nanti untuk distribusi guru dan juga untuk kesejahteraan guru itu rencananya mungkin akan dipusatkan. Oh. Jadi guru seperti guru madrasah di Kementerian Agama. Jadi hanya ada satu guru di bawah satu kementerian, itu akan satu pintu lah. Satu. Tapi mungkin kemarin juga ada ide sambil menunggu undang-undangnya beres, bagaimana caranya mengelola guru ini enggak ke kementerian ini. Jadi ada ide untuk membentuk namanya Badan Guru Nasional. Oh, BGN. BGN Bukan namanya. Badan Gizi Nasional. Bukan Badan Gizi ya, Beda. tapi Badan Guru Nasional ya. Oke. Nah, itu niatnya supaya dari kementerian ini jangan pingpong, tapi dalam satu lembaga setara kementerian, namanya Badan Guru Nasional. Itu salah satu solusi birokratis yang ditawarkan kemarin. Gak tahu nanti kita jalani aja kira-kira baiknya seperti apa. Semoga bisa terrealisasi ya Belum si terrealisasi. BGN ini, Iya, Badan Guru Nasional. Badan Guru Nasional gitu. Nah, terus ini kayaknya masalah guru honorer kan sering banget kita dengar dan kayak terus-terusan viral gitu. Kayak kemarin aku lihat juga, Bapak tahu Morgan Oey nggak? Ada aktor. Kayaknya saya terlalu Smash. tua ya. Oh iya, Smash. Oh, Iya, Smash. Smash Group itu dia Iya, tuh iya. sempat menang aktor gitulah, menang di salah satu festival film. Dia itu dedikasikan pialanya untuk para guru honorer. Oh iya, saya lihat, tahu kan ya? lihat cuplikannya. Karena karakter dia tuh sebagai guru. Menurut Bapak nih, kan udah diungkit juga kan sama si Morgan Oey ini. Nanti sampai sekarang tuh masalah guru honorer tuh nggak kelar, muter-muter aja terus di situ soal gajinya nggak cukup dan sebagainya. Menurut Bapak kenapa? Nah, karena menurut kami itu ada 5 prinsip hal yang harus diselesaikan bersama-sama tentang guru. Yang pertama, kompetensi. Kualitasnya yang bagus lah gitu kira-kira kan. Dan itu terikat dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraannya harus pakai standar kan, harus standar minimum. Yang ketiga adalah distribusi. Sudah sejahtera, sudah berkompeten, tapi juga distribusinya ke seluruh Indonesia. Jadi nggak ada lagi Jangan guru-guru menumpuk ya. yang hanya daerah tertentu. Dia harus muter, dia sebagai mata tentara. Jadi nasionalismenya bagus gitu. Dia mau terpupuk ya. Betul. Dan yang keempat itu rekrutmen. Nah, orang jadi guru itu harapan kami orang yang niat jadi guru, bukan karena second choice ya, pilihan kedua gitu ya, atau mumpung nggak ada kerjaan, jangan, itu nggak serius. Kami berharap rekrutmen guru itu serius. Memang ingin mencerdaskan bangsa. Betul, memang dia benar-benar cita-cita jadi guru. Yang terakhir perlindungan. Itu lagi jadi masalah sekarang, banyak guru mengalami kriminalisasi kan. Nah, kalau 5 hal itu dijalankan, menurut kami ini akan jadi solusi. Solusi pertamanya tadi, undang-undangnya akan dirubah, diperbaiki, tata kelola guru dipecah-pecah, kita satukan lagi, lalu kemudian kita bikin standar minimalnya, lalu kita cek guru ini dari hulu ke hilir itu kita potong di mana jalur-jalur yang membuat guru tidak berkualitas. Gitu. Itu saya kira bisa memperbaiki guru. Tapi saya juga penasaran, kira-kira menurut Pak Iman, alasan seorang guru nggak mau ya dimutasi ke daerah-daerah lain kayak Papua, Kalimantan, Sulawesi itu kenapa? Dan kenapa menumpuknya tuh di Jawa? Ya, sepertinya bukan hanya guru, Ya, tapi PNS lain pun agak kurang mau untuk ditempatkan di luar Pulau Jawa. Sederhana saja, di Pulau Jawa itu semua ada. Akses ekonomi, politik, budaya, transportasi, harga murah, dan lain sebagainya. Jadi saya kira nggak hanya ASN, tapi semua orang Indonesia sadar Jawa adalah kunci gitu ya. Jadi itu sesuatu yang sifatnya manusiawi.
Tetapi kemudian ini yang kami harapkan. Bagaimana pemerintah bisa menyebarkan pegawainya ya, seperti tentara, jaksa, guru juga harusnya bisa. Meskipun kemudian secara person to person alasannya cukup masuk akal. Suaminya di Papua, istrinya di Kalimantan. Itu sedih banget itu. Anaknya di mana gitu kan. Lalu kemudian ada yang dia jaraknya terlalu jauh sama rumah gitu. Ada yang dia memang ada masalah di daerah tersebut, dia tidak bisa adaptasi dan lain sebagainya. Itu masalah yang normal menurut saya. Tetapi kemudian kalau ingin pendidikan merata, maka guru-guru itu harus bisa ditempatkan di daerah 3T. Tapi kita harus mengubah kebiasaan bahwa orang-orang yang dikirim ke daerah 3T bukan dihukum. Tetapi Harus diubah dulu mindsetnya betul, gitu ya. karena itu yang terjadi di Tiongkok dan Vietnam. Oh iya gitu. Ketika Tiongkok ini mencoba mengentaskan kemiskinan, salah satu cara dia adalah mengirim guru-guru terbaik ke seluruh penjuru daratan Cina. Jadi yang terbaik itu, jadi labnya guru atau guru-guru hebat itu adanya di daerah 3T harusnya. Artinya kalau daerah 3T dengan minim fasilitas, dia bisa meningkatkan sekolah itu, anak-anak jadi pintar, berarti kan itu hebat gurunya. Iya, betul. Nah itu yang kami pikir, paradigma orang dibuang tuh jangan. Jadi orang tuh guru tuh dikirim ke daerah 3T, difasilitasi, diberikan rasa hormat, kemudian biarkan dia mengubah pendidikan di sana. Dan saya kira itu akan baik, supaya mengurangi kekurangan guru juga. Memang harus diubah mindsetnya, kayak kalian dikirim ke sana itu dengan tujuan yang mulia, bukan karena emang dihukum. Oh udah lu isi daerah sini, enggak gitu ya. Sebetulnya sekarang sudah ada tuh tunjangan daerah 3T. Jadi guru-guru 3T itu dapat tambahan lagi. Tapi kami kira masih banyak yang kurang, misalkan fasilitas rumah dinas gitu ya. Maaf, di Papua beberapa waktu lalu ada guru meninggal kan karena ditembak oleh pasukan bersenjata. Jadi secara keamanan juga guru harus dilindungi. Karena menurut Undang-Undang Guru dan Dosen yang harus melindungi guru itu adalah pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, semua orang itu harus melindungi guru ternyata. Betul. Warga Menurut jaga undang-undang. warga ya. Iya gitu. Nah, tadi berarti kan udah ngomongin hambatan. Berarti hambatan terbesarnya setelah tadi Bapak cerita, itu hambatan terbesar sebagai guru honorer apa? Anggarannya kah, regulasinya kah, mekanismenya yang terlalu banyak cabangnya itu gimana? Iya, memang yang selalu diminta oleh teman-teman itu kan kepastian. Karena mereka ini digaji tidak layak dan tidak pasti. Oleh karena itu yang pertama menurut kami adalah kita menetapkan upah minimum guru. Karena itu memang dijanjikan pemerintah saat itu, janji Astacita itu namanya upah guru non ASN. Jadi kita memang berharap itu segera terwujud, karena dengan demikian kita tidak lagi tuh rumit dengan sistem yang tadi. Upah minimum nasional, udah pokoknya dia harus di upah minimum gitu. Artinya kalau itu diterapkan, maka kemudian tidak ada pertanyaan lagi soal kesejahteraan. Nanti mungkin kita akan menanyakan bagaimana kualitasnya. Baru bisa lanjut ke situ Baru ya. bisa lanjut ke situ. Kan nggak mungkin gaji gurunya 300.000, kita berharap dia nilai anak-anaknya masuk ke kampus ternama misalkan. Kan tidak mungkin. 300.000 Realis aja gitu ya, Pak. 300.000 kan sangat per bulan tuh kecil sekali. Berarti emang ya balik lagi ke sejahterakanlah gurunya dulu. Betul, dengan betul. statusnya penting di-fixin dulu aja nih. Iya, kepastian kerja kan saya kira di semua tempat sama ya. Betul. Kita butuh kontrak, kita butuh hal seperti itu. Beberapa waktu lalu kami dapat laporan juga dari Majene, dari Sulawesi Majene. Ini Majene. teman-teman nitip pesan juga dari daerah Dompu juga. Lalu dari Musirawas, beberapa guru-guru yang dikontrak tadi P3K diputus kontrak. Jadi putus, dia kemana yang jadi apa nggak tahu tuh, nggak jelas. Kasian Ini banget. teman-teman yang melaporkan itu karena ya tadi Pemda ternyata hanya bisa menggaji sangat sedikit. Deli Serdang, guru P3K putus kontrak. Kabupaten Serang, guru P3K-nya hanya digaji 300.000 misalkan. Itu beberapa contohnya. Nah itu kan tadi kan Bapak udah cerita kalau banyak yang putus kontrak, gajinya nggak sesuai dengan beban kerja dia. Sejauh ini dari pemerintah udah ada upaya untuk memperbaiki itu belum? Iya, baru hari ini memang kami dikumpulkan di Jakarta, kepala dinas, organisasi profesi untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi. Jadi memang kami dikasih ruang untuk memberikan itu, dan semua yang saya sampaikan di sini dan lebih dari itu sudah kami tulis, kami sampaikan sebagai perbaikan dari level undang-undang dan peraturan perundang-undangan, dari level teknis dan juga dari sisi komunikasi. Karena kadang-kadang ada yang bisa diselesaikan di level komunikasi gitu. Betul. Semoga nih para pemerintah ya yang tadi udah
dibicarakan sama Pak Iman, mendengarkan keluh kesah lah para guru yang ada di seluruh Indonesia. Ya nggak Pak? Yoi. Nah, terus kalau ngomongin solusi, misalnya nih Bapak bisa ngomongin secara ideal, Bapak bisa berimajinasi lah, solusi yang paling ideal buat diterapkan untuk guru-guru honorer di Indonesia sekarang tuh apa? Kalau ideal tuh boleh dilebih-lebihkan ya. Boleh, silakan. Ya. Saya misalkan gaji guru di Indonesia itu kan terendah se-Asia Tenggara. Gitu. Tertingginya Singapura. Antara 20 sampai 50 juta tuh bisa dia, juta rupiah gitu. Kita termasuk yang terendah. Saya mungkin pakai ideal versi IDS, ada lembaga namanya IDS dari Dompet Duafa melakukan survei terhadap kesejahteraan guru dan menurut dia idealnya guru itu digaji 8 juta. Itu paling ideal tuh 8 juta. Ideal minimum, ideal minimum gitu kan. Jadi gini, kondisi sekarang itu gaji guru itu kecil, 100.000, tunjangannya 2 juta. Nah, pemerintah merasa bahwa kami sudah ngasih tunjangan loh. Tapi tunjangan Bapak tuh mengisi kekosongan malah kebalik gaji. gitu Iya, malah kebalik sekarang. Nah, kami berharap yang 8 juta itu yang maksud kami itu pendapatan pokoknya. Tunjangannya ya sesuaikan dengan kualitasnya. Kalau dia berkualitas tunjangannya meningkat, kalau dia performanya turun ya tunjangannya sedikit kan kira-kira gitu ya. Itu sangat real sekali. Itu satu. Yang kedua sebetulnya sudah kami sebutkan tadi ya. Kami ingin ada upah minimum yang siapapun guru tidak boleh jatuh di bawah minimum. Semua ada minimum. Seminim-minimnya kan semua pekerjaan ada minimumnya kan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi yang sudah saya sebutkan, kami berharap guru itu memang direkrut karena dia niat jadi guru atau kita sebut sebagai ikatan dinas. Jadi kayak contoh sekolah stan gitu ya, IPDN, tentara, polisi, ya benar-benar disebarkan dan itu memang sudah menjadi resiko. Kalau dia akan ditempatkan di seluruh Indonesia, karena apa? Esensinya guru itu menurut Louis Althusser ya, dia mengatakan guru itu aparatus ideologis negara. Wow. Jadi yang menjaga negara secara fisik itu kan polisi tentara. Yang menjaga Indonesia di dalam pikirannya, perbuatannya dan 54 juta anak itu ada sekitar 50 juta anak ya. Itu adalah guru. Oh, justru kalau negara tuh menjaga secara defensifnya aja, kalau guru itu tuh secara pikirannya, mindsetnya. Secara apa Pak? Secara pikirannya. Pikirannya betul, mindsetnya. Nah ini yang saya kira sangat penting difahami, kan penting sekali untuk menjaga anak-anak kita tetap nasionalis misalkan, untuk menjaga anak-anak kita tetap tertib, disiplin dan lain sebagainya itu kan butuh guru. Kebayang nggak kalau guru dalam satu hari memerintahkan hal sebaliknya misalkan? Iya lagi. Iya kan serem banget kan? Iya. Makanya dia disebut aparatus ideologis negara. Respect. Dia softwarenya pikiran anak-anak kita se-Indonesia. Maka dia harus dijaga. Software kan nggak boleh kena virus kan. Betul. Apalagi softwarenya nggak sejahtera gitu kira-kira. Betul. Nah sekarang kita mau main ini rapid questions, main cepet-cepetan soal mitos atau fakta. Harus cepet ya. Ya jangan lama-lama juga sih. Oh iya siap. Nih mitos atau fakta, guru honorer tuh harus punya kerja sampingan buat bertahan hidup. Fakta. Kenapa tuh? Temen saya yang honorer tuh ada yang Gojek, ada yang penulis, penceramah ada. Wow. Karena dari hari Jumat ke hari Jumat tuh dia tuh. Iya ada penceramah, iya mengisi hari Jumat tuh. Mengisi semua lah, ada kegiatan agama semuanya. Lalu macam-macam jual cupang ada. Oke. Jual cupang ada. Dulu guru saya nih jual minyak angin jual gitu-gitu. minyak angin, jual makanan. Kalau makanan banyak lah ya. Banyak sih. Nah, sampingannya banyak yang reseller, terus dia di marketplace lah jual apa aja lah. Menurut Bapak tuh seharusnya guru honorer punya kerja sampingan nggak? Seharusnya enggak. Seharusnya enggak. Sampingan itu mungkin sebagai hobi ya, bukan sebagai menambal kebutuhan hidup. Harusnya kebutuhan dia itu dipenuhi ketika dia mengajar supaya dia fokus. Ngajar itu bukan jualan gitu ya. Dia ngajar itu betul-betul datang ke sekolah saya akan merencanakan yang terbaik buat anak saya, mengajar, lalu pulang, dievaluasi, dilihat hasilnya, lalu keluar angkanya dan dia akan terus meningkat setiap harinya. Harusnya seperti itu. Tapi malah sampingan. Jam istirahat. Banyak yang nge-Grab, yang Gojek banyak banget. Ya sih. Nih, kedua, mitos atau fakta. Guru honorer sebenarnya bisa aja naik sebagai ASN, tapi harus sabar nunggu. Mitos.
Oh iya gitu, kenapa? Itu dulu. Dulu dengan menunggu bisa jadi ASN. Sekarang untuk menjadi ASN tidak ada lagi sebetulnya. Misalkan untuk PNS kan sudah ada CAT, sudah ada sistem berbasis komputer yang itu cukup kompetitif. Lalu untuk guru-guru yang sudah terlanjur jadi guru itu kan sudah di stop untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi sebetulnya sangat kecil kemungkinannya ada seperti itu, meskipun masih ada bocor-bocor, masih ada. Oh, Tetapi lebih cenderung itu mitos. lebih mitos ya? Iya, karena mitos itu justru diamini oleh banyak orang yang akhirnya milih jadi guru dengan jalur nunggu gitu, jangan juga Oh, gitu. Iya. jadi dia berharap nunggu-nunggu nanti bakal naik ujung-ujungnya. Jadi itu mitos. Banyak korbannya menunggu-menunggu, maaf karena koneksi dengan kepala sekolah, kepala dinas, mungkin dia punya orang pemerintahan, dia berhak menunggu gitu. Nah, karena beberapa kasus dilangkat misalkan, guru honorer yang real guru itu ikut tidak lolos, padahal nilainya tinggi, ternyata ada titipan-titipan itu yang masuk. Ini real, sudah disidangkan. Waduh. Yang dia bukan guru, tiba-tiba datanya masuk, pring, besoknya langsung ujian, langsung lulus. Ada main itu namanya. Nah itu yang menurut kami itu yang mitos-mitos itu harus tidak boleh dilanjutkan lagi. Oh, justru kalau misalnya guru honorer mau naik ASN, mereka harus tes CPNS kah atau Iya harus tes CPNS. Sekarang tuh P3K, syaratnya adalah dia harus macam-macam. Dia harus fresh graduate yang sudah pendidikan profesi, yang fresh graduate nih yang siap jadi guru, dan dia yang sudah terlanjur jadi guru honorer. Jadi sudah betul mekanismenya nih. Cuman memang pada kenyataan ya kesejahteraannya masih kurang. Nah ini next, mitos atau fakta. Banyak guru honorer yang udah ngabdi belasan bahkan puluhan tahun, tapi statusnya masih nggak jelas. Fakta. Ya tadi udah kayak Pak Iman ceritain tuh banyak banget lah ya ternyata. Banyak banget. Banyak banget. Ini Dan beberapa tadi ngajarnya 10 tahun, datanya 2 tahun. Itu juga salah satu masalah administrasi. kasihan banget ya emang masalah administrasi nih. Apakah tujuan dari P2G untuk kayak ngasih awareness kepada guru-guru bahwa masalah administrasi ini penting gitu untuk diurus atau bagaimana? Iya, jadi ada yang nggak ngerti, ada yang dia sudah bermohon tapi nggak kunjung dimasukkan datanya. Jadi ada politik di level sekolah, di level dinas pendidikan, dan di level pusat tuh ada semacam itu. Nah makanya ini tugas kami organisasi profesi guru untuk mengadvokasi ini. Tapi beberapa kali pernah kami up ke media supaya nanti si guru tersebut dimasukkan. Ya dia berhak gitu, udah ngajar 5 tahun kok diakui cuma 1 tahun kok bisa begitu gitu. Nih, mitos atau fakta. Masa kerja panjang meningkatkan peluang guru honorer menjadi ASN. Yang tadi kayak udah 10 tahun. Iya. Itu tuh tradisi lama ya. Saya menyebutnya mitos apa fakta ya. Itu fakta di masa lalu ya. Fakta di masa lalu. Kalau sekarang sudah susah sekarang. Sudah susah. Susah ya. Oh, oke. Nih yang terakhir, mitos atau fakta. Ada guru yang digaji cuma 50.000 sebulan. Fakta. Boleh tolong diceritakan nggak Pak? Ada misalkan guru PAUD. Kalau kemarin ketika kami rapat dengan guru-guru, kumpulan guru-guru PAUD, bahwa ada guru PAUD yang 0. 0 rupiah. 0 ya. 0 tahu ya 0 ya. 0. Iya 0. Jadi ada yang 0 selama dia mengajar belum pernah dibayar. Guru PAUD ada. Guru madrasah yang 50.000 2 tahun lalu ada saya dengar. 20.000. Bahkan nggak 50.000, ada yang 0 tuh juga ada. 0 juga ada. Itu parah banget sih. Iya. Oke, tadi sih rapid question saya udah ya. Ini buat sebagai pertanyaan penutup, apa sih yang bisa kami lakukan sebagai Gen Z, ya sebagai penerus bangsa, terkait masalah ini Pak? Apalagi kan Gen Z sekarang udah banyak yang meneruskan profesi guru nih. Apa ada nggak saran yang bisa Bapak kasih kepada kami? Iya, yang pertama jika saya melihat data ya, guru-guru yang memang Gen Z ya, itu jumlahnya di Indonesia sudah ada, Dari ribuan. Iya, jadi guru di Indonesia yang saat ini jadi guru ya, yang saat ini jadi guru dari baby boomers itu ada 2.500, 0,1%. Oke. Untuk Gen X itu 40%, 934.000. Wow. Milenial, saya berarti milenial ya, kelahiran 81 sampai 96, itu 54% paling banyak seumuran saya, 1,2 juta. Gen Z itu 6%, 131.842 orang
di generasi kamu sudah jadi guru. Nah, apa nasihat saya? Yang pertama, sebenarnya saya nggak ada nasihat apa-apa ya. Kerja apa-apa. yang penting bener aja gitu. Bener, kan. setuju. Saya nggak ada nasihat apa-apa karena saya termasuk tidak mau menjustifikasi orang berdasarkan gen karena menurut saya itu adalah karakteristik konsumsi. Balik ke personal lagi aja. Iya, karena banyak kan nenek-nenek kayak Gen Z kan banyak. Nenek-nenek main TikTok misalkan ada Iya ya, lagi. ada kan? Iya kan? Iya lagi. Jadi saya kira usia itu tidak jangan-jangan ada milenial wataknya sama kayak Gen Z jangan-jangan. Jadi saya kira ini soal sederhana aja tua dan muda. Yang muda lebih punya banyak kesempatan, belajar lebih banyak. Bahkan menurut saya justru lebih bagus kalau ketika Gen Z itu awareness soal haknya itu lebih tinggi daripada generasi saya. Generasi saya itu lebih kayak nurut gitu ya. Kalau kalian kan gampang memprotes itu. Iya. Menurut saya itu keberhasilan pendidikan. Guru-guru yang mengajarkan kalian. Oke. Bahwa itu adalah hak kalian tidak boleh ditindas. Itu sangat hasil baik dari pendidikan menurut saya. Respect. Berarti emang balik lagi ke personalnya aja sih ya Pak Iya. ya. Siap. Jadi cukup sekian sih Pak dari Banyak program Z-Minded ini ya, cukup berdaging banget ya. Saya juga sebagai Gen Z jadi makin aware soal ya isu-isu guru honorer di Indonesia. Semoga nanti pemerintah atau juga masyarakat ini bisa lebih aware terhadap isu-isu guru honorer dan juga mereka mendapatkan hak yang bisa mereka dapatkan. Gitu. Oke, sekian episode Z-Minded hari ini. Nanti ketemu lagi sama aku ya. Bye-bye guys!